teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhmud Desain. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan teman-teman pencet tombol subscribe ya, biar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi baru berikutnya. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang toolbox. Toolbox itu yang mana? Toolbox itu adalah yang ini ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa tools ya, ada banyak tools ya, kalau tidak salah sampai paintbrush tool. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas tentang pencil tool. Oke, langsung aja ya teman-teman, pastikan kalian juga udah buka aplikasi Adobe Illustrator-nya. Kemudian selanjutnya kalian aktifkan namanya pencil tool, atau kalian bisa pencet N di keyboard. Kemudian di sini kita akan switch ya. Ya, di sini kalau kita lihat ya, fill-nya yang menjadi foreground. Jadi kita sweep supaya dia berada di bawah atau menjadi stroke atau garis gitu. Kemudian di sini kalau teman-teman mau merubah warna garisnya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan warna yang teman-teman suka. Di sini saya menggunakan warna gelap aja, warna biru tua. Kemudian di sini ada stroke atau ketebalan garisnya ya, ukuran garisnya kita bisa set misalkan 10 poin biar kelihatan. Kemudian kita mulai membuat objek seperti ini. Nah, ini dia, Ctrl Z. Jadi pencil tool ini sama seperti, hampir sama ya dengan brush tool. Kita membuat objek bebas seperti ini, lebih inilah ya, lebih free gitu, jadi bebas kita mau gerakin mouse gitu. Nah, kemudian di sini kalau saya klik tahan, ada beberapa opsi yang muncul, ada smooth, ada path eraser, ada join ya. Di sini coba kita pilih yang smooth ya, kita akan memperhalus garisnya gitu ya. Coba kita pilih ini, kemudian kita smoothkan seperti ini, jadi kelihatan lebih halus di sini ya, perhatikan ya. Nah, itu dia, jadi ada kelihatan lebih halus. Kemudian kalau saya klik tahan lagi, di sini ada path eraser, coba kita gunakan aja. Oops, ternyata untuk menghapus ya, menghapus. Oh iya, jadi fungsinya untuk menghapus. Ya, caranya kalian klik aja, klik tarik gitu. Nah, ini dia. Oke, kemudian yang terakhir ada join tool ya. Join tool ini pastinya kebalikan dari yang tadi ya, yang menghapus. Jadi join tool adalah untuk menyambungkan gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sebelahnya ada namanya eraser tool. Jelas lah ya, eraser tool untuk menghapus seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi ada namanya scissor tool. Scissor tool yaitu untuk memotong. Ini dia, misalkan kita buat garis lurus. Saya contohkan di sini, kita buat garis lurus, kemudian saya pilih scissor tool. Di sini kita klik sekali maka akan kepotong ya, kemudian klik lagi di sini maka kepotong. Selanjutnya kita pilih yang direct selection tool, kita pilih seperti ini yang udah kita potong tadi, kemudian pencet Delete di keyboard. Here we go, itu dia ya, hampir samalah dengan yang ada di sini tadi. Kemudian di sini ada knife, ini dia.
Coba kita seleksi dulu, kemudian kita pilih knife. Kok nggak kepotong ya? Oke, coba kita pakai yang kotak. Kita sweep ini dari stroke ke fill, kemudian kita aktifkan knife-nya. Nah, itu dia. Jadi knife ini berlaku untuk objek ya. Nah, here we go. Kita knife lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kita udah potong-potong. Ctrl 0. Baik teman-teman, selanjutnya saya hapus ini. Kita lanjut ke rotate tool ya. Jadi kita buat objek kotak dulu di sini. Kemudian kita aktifkan rotate tool. Jadi rotate tool ini jelas lah ya untuk memutar seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di sini tuh ada titik rotasinya ya, ini dia. Jadi titik rotasi ini itu bisa kita pindah-pindahin. Jadi kalau misalkan saya klik mouse kiri di sini, maka dia akan pindah ke sini. Nah, itu dia akan pindah. Jadi titik rotasi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita misal nih saya taruh di sini nih, saya taruh di atas sini. Nah, ketika kita putar, nanti titik putarnya itu berada di sini gitu loh. Gitu. Tergantung kalian mau taruh di mana, misalkan di pojok sini ya. Jadi kalau kita putar, nah itu kan, kalau di tengah ya tengah lah, pasti titik putarnya di tengah gitu. Kemudian di sebelah sini ada juga namanya ya satu tools ya, satu kotak sama rotation. Ada namanya reflect tool. Nah, jelaslah reflect untuk apa namanya? Ini ya, untuk seperti cermin gitulah. Namanya juga refleksi ya. Jadi kalau saya buat kotak seperti ini, kotak setengah gitu. Kemudian saya copy kotak ini, saya copy di edit, copy, Ctrl C, kemudian edit lagi, paste in front, Ctrl F ya. Kemudian di sini saya seperti ini, saya tarik ke samping ya. Kemudian kalau misalkan di sini nggak kelihatan nanti ya kalau kita rotasi ya, kalau kita reflect maksudnya. Sorry, titik refleksinya. Jadi nggak kelihatan ya. Coba kita buat objek yang berbeda mungkin ya, apa ya, segitiga mungkin, segitiga. Kita klik sekali, kemudian di sini side-nya kita set menjadi 3, klik OK. Kemudian saya putar ya di sini ya. Jadi kalau kalian dekatkan kursor itu nanti berubah-ubah ya, ada. Nah, ini untuk men-scale, kita udah bahas di tutorial sebelumnya. Kemudian ini ya berbeda. Nah, ini untuk memutar. Kalau kalian tahan shift nanti akan snap gitu. Ini 45 derajat, ini 90 derajat, ini 135 derajat, dan seterusnya seperti itu. Coba kita buat seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang segitiganya menghadap ke kiri. Kemudian kalau kita aktifkan reflect tool di sini, maka segitiganya kita bisa putar atau kita bisa refleksi sambil tahan shift. Nah, seperti itu ya. Intinya reflect itu adalah seperti cermin gitu loh guys. Oke, kemudian sebelahnya di sini ada namanya scale, reflect. Oh, sudah ya. Rotasi, reflect. Di sini ada namanya scale, ya sama lah ya. Scale pasti untuk memperbesar. Nah, seperti ini. Kalau kita tahan shift, nah di sini kalau saya apa namanya? Kalau saya klik kemudian tarik seperti ini, dan ini bisa kita custom ya. Sepertinya agak susah juga sih, tergantung kenyamanan sih ini. Scale tool. Kemudian di sini ada share tool. Share tool itu fungsinya seperti ini, jadi untuk membengkokkan ya, seperti kayak memiringkan gitulah. Lebih mudahnya kita coba pakai kotak aja di sini. Jadi nah seperti itu loh. Di sini ada share tool, kemudian ada reshape. Reshape ini coba kita, ini fungsinya apa sih reshape?
kalau kita lihat gambarnya di sini tuh kayak bisa melengkung gitu ya. Cuman saya kurang paham ya reshape ini apa. Nanti kalian kalau ada yang paham silahkan kalian komen di bawah ya. Oke, ini sudah 3. Kita hapus lagi, kita buat kotak baru. Kemudian di sini ada di bawahnya lagi tuh ada namanya wave tool. Nah, wave tool ini fungsinya untuk menebalkan atau menipiskan garis ya. Jadi kita praktekkan menggunakan garis atau stroke. Di sini saya set ukurannya 5 poin. Kemudian saya buat garis seperti ini. Bebas aja. Selanjutnya saya aktifkan ini wave toolnya dan saya dekatkan seperti ini, maka akan muncul tanda plus. Kalau saya klik kemudian tarik, garisnya akan menjadi tebal seperti ini. Nah, kalau kalian mau mengecilkan atau menipiskan, kalian klik kemudian tarik ke dalam. Nah, itu. Jadi tools ini saya biasanya menggunakan ketika saya membuat line art ya, pada vektor wajah ya. Jadi mudah gitu. Dan hasilnya nanti ya pasti rapi lah. Kemudian di bawahnya ada warp tool ya, to wire tool, packer, apa pucer apa bacanya tuh. Ya nanti teman-teman bisa coba aja. Ini saya pinggirkan ke sini dulu. Kemudian saya buat kotak menggunakan unselect, kemudian saya buat kotak ya. Selanjutnya saya aktifkan lagi wave toolnya, tapi yang ini yang warp. Jadi warp ini nah seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini ada apa lagi namanya. Nah ini kalau saya klik kemudian klik diam aja ya, maksudnya klik tahan gitu loh, maksudnya diam klik tahan. Jadi kalau klik tahan, nah itu dia. Maka akan muncul efek seperti itu. Di sini ada banyak pilihan, kalian bisa coba-coba aja ya, jangan takut mencoba, jangan takut salah. Oke, kita next aja. Di sini ada namanya free transform. Nah ini dia. Nah free transform ini fungsinya untuk ya hampir sama dengan selection tool di sini. Jadi untuk men-scale ya seperti ini. Namanya juga free transform ya. Jadi kita bisa sesuai dengan apa namanya pergerakan tangan kita gitu maksudnya. Kemudian di sini ada namanya perspektif. Jadi perspektif ya kalian tahu lah ya, dari besar ke kecil seperti ini. Ya. Nah itu dia. Jadi bentuknya seperti itu perspektif. Nah kemudian di sini ada free distort. Free distort kalau kalian sering main Photoshop mungkin kalian paham lah. Kalau belajar manipulasi gitu. Jadi free distort ini kita bisa si ini yang 4 titik ini itu kita bisa kayak customize seperti ini ya, satu-satu gitu. Nah seperti itu. Kalau yang ini kan langsung dua-duanya, yang sisi sini sisi kanan itu langsung dua-duanya kecil seperti ini. Tapi kalau free distort itu satu-satu gitu. Oke, selanjutnya ada namanya shape builder tool ya. Di sini ada banyak pilihan juga, ada live pin bracket, ada live pin selection tool. Nanti kita coba. Yang pertama ada shape builder tool. Jadi shape builder tool ini adalah salah satu tool kesukaan saya juga, dan paling ya hampir di setiap desain saya gunakan ya. Jadi fungsinya adalah misalkan saya buat kotak seperti ini, kemudian saya buat objek baru lagi ya, lingkaran misalkan. Ya di sini kita apa namanya kasih warna yang berbeda ya. Nah cara cepat untuk mengcopy nih saya kasih triksnya. Kalian seleksi kedua objek tersebut, kemudian kalian tarik ke bawah, tahan shift biar lurus, kemudian tahan alt untuk mengcopy. Nah itu dia. Kita regangkan sedikit ya, kasih jarak. Oke, jadi shape builder tool ini fungsinya untuk menyatukan atau membuat objek baru. Jadi contohnya seperti ini. Jadi caranya adalah kita harus seleksi dulu ya dua objek ini,
kemudian kita aktifkan shape builder tool seperti ini.